Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus, Bapak Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang pantas, yang layak, yang patut kita sematkan, kita persembahkan pada Allah kecuali hanya alhamdulillah. Maka surah Al-Fatihah itu setelah bismillahirrahmanirrahim, Allah sematkan, Allah didikkan, ajarkan pada kita alhamdulillah. Doa kunut yang kita sebutkan, kita baca setiap subuh pun kalimatnya sama, walaupun redaksinya agak berbeda. Falakal hamdu ala ma qadait. Segala puji bagimu ya Allah yang telah kau tetapkan. Mau yang ditetapkan Allah itu menurut kita baik, menurut kita tidak baik, tetap kalimatnya falakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah. Bukan karena kita, Allah tahu secara zahir boleh jadi tidak baik bagi kita, tapi Allah tahu, Allah maha perancang terbaik. Maka khair terbaik, khairu arhamar rahimin. Cuman terkadang kita terjebak memaksakan itu harus sesuai dengan keinginan kita, padahal Allah tahu. Maka falakal hamdu, hanya alhamdulillah yang layak, yang patut kita sematkan pada Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasul, siapa yang pengen nanti bersamaku di sorga, ada orang masuk sorga tapi tak bersama Rasul. Di tingkat berapa dia, di tingkat berapa Rasul, Allahu a'lam. Tapi kata Rasul, siapa yang pengen masuk sorga lalu bersamaku, ini yang menarik. Para arifin dan orang-orang yang mencintai pengen, bukan karena surga, pengen dengan Rasul. Maka sampai kalimat Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Allah, jika seandainya aku satu surga dengan Rasulullah, jika makamku tidak bisa dekat berdampingan dengan Rasul, tidak bisa bersampingan, berdekatan, ya Allah izinkan hanya debu, ini ilustrasi yang luar biasa, hanya debu yang ada di kaki dan di pakaian Rasul, ada debu di pakaian Rasul, lalu itu terbang dan mengena pada diriku, mengena pada pakaianku, ya Allah, itu sudah cukup. Ini menunjukkan kerendahan. Bayangkan Syekh Abdul Qadir Jilani, awak ni entah siapa-siapa Abdul Qadir Jilani jauh, tapi beliau mengatakan jika saya tak bisa berdekat di samping Rasul, cukup debu yang terbang dari tubuhnya Rasul, pakaian Rasul, mengena pada diriku, itu kafah, cukup ya Allah, karena aku cinta dan rindu dengan Rasulullah. Maka Bapak Ibu, jika belum bersalawat, banyakkan salawat, bersalawat. Jika sudah banyak, banyakkan lagi, karena sang pecinta akan selalu menyebut-nyebut, mengulang nama orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini, kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua, Allah jaga, Allah rawat sampai akhir hayat. Saudara-saudara kita yang belum datang dia ke masjid Allah, ke rumah Allah, belum rukuk dan sujud, bahkan di rumahnya, semoga Allah bukakan hatinya, Allah titipkan hidayah. Yang sakit di antara kita, zahir dan batin, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang sehat, punya hajat-hajat, beragam hajat yang ada di sini, karena siapapun yang tak punya hajat itu sudah dekat mati juga itu, kalau tak punya hajat. Apapun hajatnya, beragam kita yang hadir ini, dengan keberkahan surah Al-Fatihah dan keberkahan majelis ini,
Semoga Allah qabul hajat-hajatnya. Ala hadin niyah as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, seyogyanya sejatinya minggu pertama ini tuan guru kita, bukan hanya tuan guru besar. Kita ini tuan guru kecil-kecil aja, beliau besar karena nama beliau pun Tuan Guru Azhari Akmal. Akmal itu sempurna, sempurna itu besar. Yang selain nama itu kecil itu semua, termasuklah kita kecil. Maka hari ini Bapak Ibu rocker kami ini, beliau nanti yang kedua, saya menggantikan beliau Tuan Guru besar kita. Mudah-mudahan sehat beliau di tempat dan musafirin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini saya juga ingin mengutip, membawakan kita mengambil poin-poin dari kitab Al-Hikam ya Ibnu Athaillah Sakandari. Bapak Ibu saya sering kasih pengantar ini, kalau ada bukunya nanti beli. Ini pada pasal yang ke-11. Ada seorang ulama kita mensyarahkan kitab ini Bapak Ibu, karena banyak syarahnya. Namanya Kiai Haji Soleh Darat. Ya, Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani. Samarani itu Semarang. Di tahun 1816 sudah disyarahkannya kitab ini. 1816. Ulama-ulama kita mengaji dengan beliau. Lama di Makkah disyarahkan, bayangkan lama betul beliau mensyarahkan itu. Dan dulu Bapak Ibu abad 16, 17, 18, 19, awal-awal abad 20, ulama-ulama kita yang belajar ke Makkah itu bukan hanya jadi pelajar seperti sekarang belajar, bukan jadi pelajar, jadi mufti, ulama besar di Makkah. Jadi di Haramain itu, di Makkah itu muftinya, ulama-ulama besarnya itu orang Indonesia, cuman Indonesia belum ada saat itu, dari berbagai kepulauan. Maka karena Indonesia belum ada, maka dipakailah nama kelahirannya. Sama Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani, Semarang. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu menulis kitab bahasa Arab, bukan Arab Jawi. Asal dipakai jadi orang Banten. Baru lagi misalnya Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, orang mana? Palembang. Ada lagi seorang ulama dari Minangkabau, Syekh Yasin Al-Padani, Padang. Nah, kalau sempat 2 kali 3 kali cepat juga tangkapnya, Padani Padang. Ada lagi jadi khotib, khotib tetap di Masjidil Haram, bukan khotib sesekali, khotib tetap. Namanya Ahmad Khotib Minangkabawi. Sampai khotib disebut namanya. Ahmad Khotib, Ahmad yang khotib memang spesial jabatannya khotib Jumat. Orang Minangkabawi. Ada mufti Kesultanan Delhi, Syekh Hasan Maksum. Maidani Delhi. Medan atau Delhi. Kelahirannya itu Medan atau Delhi. Ada di Asahan namanya Syekh Isa Al-Asahani. Orang Asahan. Di Aceh Syekh Yusuf Abdul Raub As-Singkili. Itu tafsir beliau itu 3 abad Bapak Ibu, 3 abad mendominasi tafsir di dunia dan Nusantara ini. Abdul Raub As-Singkili, orang Singkil. Dulu karena belum ada, dinisbahkanlah nama-nama itu pada tempat kelahirannya. Kalau Bapak Ibu pengen begitu diulang bisa juga. Pak Ahmad Bumi Asri gitu. Atau entah apa pun di sini. Pokoknya kalau pengen buat itu boleh juga. Kalau ingin mengulang balik masa yang lampau. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu, beliau ini menulis kitab yang luar biasa banyak. Yang menarik Kiai Haji Soleh Darat ini, salah satu murid beliau adalah Raden Ajeng Kartini.
Jangan dianggap Raden Ajeng Kartini itu orang awam tak tahu agama. Ini persoalan siapa yang megang media nih zaman itu. Ini persoalan media ini Bapak Ibu. Media siapa yang megang, ada yang punya cerita. Raden Ajeng Kartini itu mengaji dengan Kiai Haji Soleh Darat yang mensyarahkan kitab Al-Hikam ini. Santriwati, bukan orang awam. Pada anak ustadznya ada menghafal, mengaji, begitulah beliau. Maka buku beliau itu yang korespondensinya dari Indonesia di Belanda, habislah gelap terbitlah terang, itu karena kajian tafsir. Ukhrijal linnas minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Cuman lagi-lagi karena saat itu yang megang media, yang memegang foto Belanda, maka dengan cerita dialah, maka Raden Ajeng Kartini pun disimbolkan yang tak pakai jilbab. Hari Kartini itu, ibu-ibu tahu kali hari Kartini itu pakai Kartini kebaya semua. Tapi versi lain sana tunjukkan bahwa ada yang dia pakai kerudung. Karena saat itu sulit. Sekarangnya Bapak Ibu mudah selfie. Kita sendiri berfoto. Dulu orang berfoto, selihat saya, orang berfoto ramai begini. Ini alat yang moto ini macam terbakar dulu. Terbakar, baru terfoto. Itu dipegangnya sampai mati, saking kan payahnya cari foto itu. Jadi ternyata dulu karena Belanda yang megang, maka dialah buat cerita. Tapi ini seorang ulama, seorang intelektual muslimah yang punya wawasan tentang keislaman, Al-Quran dan tasawuf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini mengantarkan bahwa ulama-ulama kita itu hebat. Luar biasa, menjadi mufti di tanahnya Arab, bukan orang Arab, tetapi orang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pengantar. Pada pagi ini saya mengutip bait yang ke-11 dari kitab Al-Hikam. Bapak Ibu, Ibnu Athaillah mengatakan, ini kalimat indah ini, beliau katakan, ini wejangan pada saya dan kita semua. Idfin wujudak fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataiju. Kuburlah wujudmu. Maka kalimat Ibnu Athaillah ini dalam hikam ini, kalau ulama mengatakan kalau ada kalimat yang indah sesudah Al-Quran dan hadis, maka kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Kata beliau, kuburlah wujudmu, eksistensimu, keberadaanmu di dalam bumi kerendahan. Ini menarik kalimatnya. Beliau menggunakan idfin. Idfin itu Bapak Ibu, kalau kita menguburkan orang, ditanam, itu bahasa Arabnya idfin, dafan, dikubur. Apa yang dikubur? Wujud, keberadaan kita, eksistensi kita di dalam tanah kehinaan dan ketiadaan. Sesuatu yang tumbuh yang tak ditanam, itu dipastikan tak akan pernah sempurna tumbuhnya kalau tak ditanam. Kalau ada orang pertanian, cangkokan dan biji yang ditanam itu beda hasil. Maka sama Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, khumul ini, adril khumul ini ketiadaan maknanya, lemah, kosong, tak dianggap apa-apa. Kebalikan khumul ini syuhroh. Syuhroh itu terkenal, semua orang begitu sebut orang namanya, kenal orang semua, artis dia, kira-kira begitu. Maka orang yang beramal, orang yang beribadah, yang diingin didirikan oleh Ibnu Athaillah, idfin, tanam. Yang dimaksudkan tanam di sini bukan persoalan dia cakapkan, dalam hatinya memang dia kubur eksistensinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sadar atau tak sadar, kita yang hidup ini, baik fid dunya wal akhirah, itu poinnya ingin diakui. Ingin diakui hebat, diakui kaya raya, itu fid dunya. Diakui ganteng, diakui cantik. Ibu-ibu kalau sempat ada mengatakan, ibu sudah 50 tahunan tapi macam anak-anak 25 tahun gitu.
Pulang ibu tuh 1 harian menaik kacau ibu. Iya juga rupanya. Itulah yang disebutkan oleh ini. Kita ini begitu diumbang orang. Kalau bahasa sekarang orang Medan ada diengkolnya gitu. Nah, engkol ini sebenarnya becak dulunya ini ya kan. Tak hidup start keretanya diengkol hidup. Begitu kena engkol kita, guling-guling gitu. Guling-guling maksudnya ini bahasa. Begitu tak 1 harian gembira dia. Itu yang kena engkol tadi. Itu persoalan kena engkol tadi. Kaca itu tak lepas di mobil, di rumah, di dapur. Lihat, memang luar biasa perawatan ini gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang ingin dikatakan Ibnu Athaillah. Idfin itu tanam. Karena memang kita ingin syuhrah, diakui, apalagi dielu-elukan. Ingat ya, ini persoalan qalbun ini. Bukan maksud kaji ini pula Ustaz, kalau begitu dalam goa aja lah kita ada mutan, bukan. Ini persoalan menata hati dengan apa yang Allah anugerahkan pada kita. Karena semua yang Allah kasih pada kita Bapak Ibu itu embel untuk menjadi syuhrah, dikenal, sombong dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, ada istilah orang kalau wirid bahkan di satu daerah itu bapak itu jangan dikasih mic gitu. Kenapa kan? Itu kepala mic itu kan? Apa kepala mic? Rupanya kalau sudah megang mic tak lepas mic. Ketawa pun nih mic tuh nih. Rupanya kalau sudah bawa media bawa bola, bawa cerita dan alur cerita di selama kegiatan itu. Tak dikasihnya orang bawa mic. Itu penyakit juga itu. Sehingga tak ada orang, hanya dia yang bicara. Ini pun sama ini, ingin syuhrah, ingin dikenal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang begini, ini lagi-lagi kaji ini ingin merasanya ini, bukan mau diceritakan saya dan kita. Ada dalam hati dan fitrah kita itu. Nafsu kita ini pengennya dikenal Bapak Ibu. Pengen dikenal. Ingin tahu orang fit dunia, itu konglomerat itu hebat itu kalau bercerita dia luar biasa. Pokoknya orang akan mengeluh-elukan dia, menyanjung setinggi-tingginya. Kalau itu ada, kitalah yang tahu. Maka tasawuf ini kan takholli, mendetek. Yang tahu Bapak Ibu hanya kita masing-masing dan Allah. Atau kita memang punya guru, mursyid yang tembus pandang, dia melihat hati kita. Kalau kita ini, saya dan kita yang tak punya guru boleh jadi, tak punya guru yang mampu tembus memandang batin kita, maka hakikatnya kita yang tahu dan Allah. Maka ini menjadi cemeti bagi kita Bapak. Apapun yang kita lakukan, poinnya hanya lillah. Khumul itu tidak ada apa-apanya. Dia tanamlah itu sampai tiada. Dan dia hanya akan mengatakan apapun yang dia lakukan hanya karena lillah. Fit dunia, semua yang dia miliki ini hanya anugerah Allah. Maka sering para ulama tasawuf begitu dia bawa kuda yang indah, Tuan Syekh, indah kali kudamu ya. Tidak, itu punyanya Allah. Tetap dia kembalikan. Kita kalaupun ditanya, walaupun tak kita sebutkan itu Bapak Ibu, tapi dalam hati kita, kita lapisi. Mobil baru bawa paten mobil bapak nih, ala barunya ada rezeki. Tapi dalam hatinya ini punya, ada tidak? Itu mobil bapak ya bah. Kau tengok siapa yang bawanya gitu. Punya guling nih gitu. Mana rental pula ini? Langsung ditekan. Langsung ingin dia mengatakan akunya. Ini disebut dalam psikologi ego. Ego. Keakuan ego itu walaupun beda, tapi iblis itu begitu, aku. Jadi memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyakit kita menghindari seminim mungkin mengatakan aku. Itu penyakit. Iblis itu aku ya Allah. Kalau tak ada aku, tak jadi barang ini gitu. Itu penyakit itu. Ini disebutkan tadi. Kalau tak ada aku, tak jadi masjid nih, tak jadi. Itu penyakit. Maka Bapak Ibu di rumah kita dimanapun ingin menata itu, jangan sempat mengatakan aku karena aku. Ini dulu orang-orang yang kuliah-kuliah nih, kalau tak aku bantu tak jadi orang ini.
Awas, hati-hati. Sebanyak apapun pemberian, sebanyak apapun kebaikan, genggam, cukup. Jangan dikasih tahu orang. Cukuplah kita, dan ini latihan. Ini latihan. Karena nafsu pengennya cakapkan. Itu kalimat. Pertama bisa dia tahan. Lama-lama ada orang menyentil, karena nafsu dan setan akan berkolaborasi. Sudah ditahannya. Ada si Fulan bagus itu, cuman agak celit, ditahannya. Tapi kata kawannya, gimana menurut bapak si Fulan? Ku tengok agak bagus itu. Tak bagus sekali, dulu ku bantu itu kan. Tercakapkannya juga. Jadi banyak bapak bantu. Habis aku bantu itu, kok tak jadi orang dia tuh. Itu Bapak Ibu, sama. Maka genggamlah, tahanlah, hanya diri kita. Hanya Allah dan diri kita yang tahu. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang berinfak, itu fit dunia, maka ada orang menyebut nama, gitu ya, nama fulan sekian. Tapi ada yang memang tak mau disebut nama, hamba Allah. Ini dua-dua nih Bapak Ibu, mau nama, mau hamba Allah, itu persoalan hatinya. Hati ya, bukan persoalan penyebutan. Ada juga kejadian begitu Bapak, dia tak mau disebut namanya, hamba Allah. Ditulis hamba Allah. Lalu oleh yang mengutip infak, yang berinfak ini masjid, diumumkan Bapak Fulan gitu. Disebutkan 100.000 ini contoh. Lalu masing-masing nengok, banyak kali ceritakan rupanya infak 100.000. Masing-masing nengok ini, ada Bapak Fulan 1 juta, tapi sudah ketahuan, diumumkan untuk transparansi. Lalu ada yang satu diumumkan, hamba Allah 5 juta. Siapa itu? Lalu ada yang ngomong depan, disentuhnya kan, tahu kau siapa hamba Allah? Nah, aku itu kan. Jadi rupanya ujung-ujung dia tahu juga nih. Siapa itu? Aku di hamba Allah itu. Ibu yang memuliakan Allah. Jadi ini penyakit. Penyakit Bapak Ibu. Memang hamba Allah terakhir tak tahu siapa, ditanya, akulah hamba Allah. Oh dia hamba Allah. Ujung-ujung ini syuhra juga rupanya, supaya tahu juga orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata gurunya Ibnu Athaillah ini menarik kalimat beliau. Mau orang yang khumul, tak dikenal orang, atau syuhrah, itu persoalan di hatinya. Jangan sempat dia khumul, tak dikenal, tapi memang dia supaya tak dikenal orang aku, biar tahu orang aku ni wali yang mastur tak nampak. Kena juga. Ada orang memang dia melakukan sesuatu supaya dikenal. Sama. Mau dikenal atau tidak dikenal, kalau itulah tujuan. Kenapa Bapak diam-diam sholat di masjid? Tak pernah Bapak sholat sunat di masjid, saya lihat. Saya di rumah, saya sholat sunat. Kenapa begitu? Supaya tak tahu orang. Sama juga. Tak pernah kulihat Bapak itu sholat qobliyah. Kenapa? Di rumah aja gitu. Kenapa? Supaya tak nampak orang beramal gitu. Supaya paten amal itu gitu. Sama juga. Walaupun disembunyikan itu. Jadi mau dia sembunyikan, mau dia nampakkan, tapi kalau landasannya hanya dirinya, bukan lillah, sama. Jadi Bapak Ibu, sama ini. Jadi Ustaz gimana nanti wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sampai kan bagaimana nikmat supaya motivasi selama dia, ingat, selama hatinya memang tetap lillah. Tak ada yang lain, mau dipuji, mau dia tetap hanya lillah. Bapak yang dimuliakan Allah. Yang kedua tadi fit dunia, ini akhirat. Idfin, tanam, kubur. Semua amal yang kita lakukan ini tanam Bapak Ibu. Karena hakikat yang tahu hanya kita dan Allah. Berapa banyak Bapak Ibu malam tahajud, kita yang tahu itu. Jangan cakapkan dan jangan ceritakan. Itu poin, kemampuan menahan. Berapa banyak kita baca Quran satu hari, kita yang tahu, cukup. Jangan ceritakan. Berapa lama kita malam tahajud dan baca Quran? Ini kan subuh nih, baru subuh. Di rumah siapa yang tahu amal? Tak tahu. Saya tak tahu amal Bapak Ibu dan Bapak tak tahu amal saya. Apa yang dilakukan malam? Cukup. Cuman terkadang ini persoalan.
Nafsu dan setan tuh pengen show up juga dia. Mau show up, cakapkan. Supaya tahu orang itu paten amalnya. Itu yang kejadian. Ada ibu-ibu begitu sudah di pasar dengan kawan-kawan, cerita ibu, ini pagi ini mengantuk kali mataku. Datang ibu lain ini tanya, kenapa ibu mengantuk kali, apa kerja malam? Hari malam tahajud. Tahajud jam bangun jam tiap malam itu jam 2 kan. Baca Quran, zikir terus sampai subuh. Ini pun habis subuh ini belum tidurin, maka mengantuk kali. Rupanya poin yang menceritakan supaya tahu orang tahajud dia malam. Itu memang dia bercerita, tapi poinnya supaya tahu orang kalau dia beramal. Berapa banyak infaknya, berapa banyak. Itu yang disebut tadi, dia didorong oleh nafsunya, oleh setan supaya ceritakan amal-amal kebaikan. Tapi bukan ingin motivasi, ini persoalan. Supaya tahu orang dia ahli ibadah. Dia orang yang taat pada Allah, bangun di tengah malam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun embel-embel yang dimuliakan orang pada kita, maka tanya, kalau ini membuat aku ujub, menjadi bangga, istighfarkan. Maka sama Bapak Ibu, ini saya sering sebut ini, kalau ada pun ceramah, kita punya yang namanya jaluran channel, jangan sempat dia berceramah supaya banyak followernya, bermasalah juga. Ini persoalan, kalau itu motivasinya, ingin banyak jamaahnya, ingin disebut, itu bahaya. Ini bagi-bagi kambing ceramah dan para satid, begitu banyak jamaah, semangat di ceramah. Begitu 4 orang, pulanglah kita kan. Ini tak ada. Ini Bapak Ibu mau sikit, ini alhamdulillah kita terus masuk banyak jamaah ini. Mau sikit, mau banyak, ingat, kita ini sekarang Bapak Ibu posisinya berada di taman-taman surga. Siapa itu hadis? Siapa yang belum masuk surga, pengen dia duduk di taman-taman surga, datanglah di ke majelis taklim. Maka dia akan memetik bunga-bunga yang indah, yang harum. Maka dia akan menikmati buah-buah yang segar. Datang dia di majelis taklim, mengaji dia, duduk dia, dinikmatinya. Itu sadar atau tidak, tahu atau tidak, dia lagi berada di taman surga. Maka rugi Bapak Ibu, rugi siapa yang tak mau datang ke majelis taklim, karena dia lagi di taman surga. Tapi ingat, masih di taman, belum dalam surga. Jangan pula ini udah bisa nih Ustaz ini gitu. Tidak, masih di taman, belum masuk kita. Cuman orang yang sudah sering di taman-taman, itu lama-lama telangkahkan masuk juga dia. Dibandingkan orang yang sama saya tak mau datang dia ke taman-taman surga di dunia. Itu hebat. Di dunia kita zahirnya, tapi begitu di majelis taklim dia secara batini lagi di taman surga. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Maka yang disebutkan Ibnu Athaillah ini latihan, hakikatnya latihan Bapak Ibu. Kuburlah kumul kita. Karena kita hakikatnya semuanya pengen diabadikan, pengen dikenal, pengen dieluk-elukan. Itu memang sunnatullah, itu penyakit kita. Tapi orang yang semakin lama dia akan mengatakan ini hanya pemberian Allah. Dipuji pun dia, anugerah Allah ini. Cukup. Itu sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dimuliakan, dipuji, kekuasaannya unlimited, tak terbatas. Pasukannya bukan hanya manusia, jin juga hewan. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Tuhan ini. Karunia Allah ini. Kalau tak dikasih Allah tak akan bisa aku dapatkan. Inilah hakikat, bukan hanya dunia, sampai Bapak Ibu sujudnya kita itu harus dimaknai. Hari ini kita mengaji, sujud kening kita ini, ruku, ingat, itu karena Allah izinkan, anugerahkan kita untuk sujud. Berapa banyak orang yang sehat tak datang di masjid. Berapa banyak orang yang betul-betul bukar badan, tak bangun di tengah malam. Tak Allah izinkan dan tak dia kuatkan dia datang pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama-ulama kita dalam uraian, ada yang namanya penyakit ujub, ada sum'ah, ada riya, gitu ya. Ujub itu dia ingin
takjub dengan amal-amalnya. Ada sum'ah, dia beramal nyaman kalau didengar orang lain. Kalau tak didengar orang lain, tak mau dia beramal. Maka dulu Bapak ada orang mengaji di kampung, ya kan, dekat jendela rumah mengaji dia. Kuat-kuat mengaji dia. Karena di situ orang lewat, oh bapak tuh mengaji rupanya. Nah, ada orang sholat sunat di rumahnya pas di depan pintu tuh dia. Pak nggak menjawab, sholat bapak tuh. Ah itu sama itu. Ingin dilihat oleh orang. Maka ria itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Jadi ria, dia akan beramal melakukan sesuatu kalau dilihat dan diketahui oleh orang. Maka tanamlah itu. Tanam di dalam bumi sampai tak ada yang melihat. Tak ada yang melihat. Maka Bapak Ibu, ada sahabat, begitu Rasul mengatakan itu ahli surga itu, kata Rasul. Karena para sahabat itu Bapak Ibu orang yang berlomba-lomba mencari amal. Kalau disebut Rasul langsung dieksekusi. Syari'unya tinggi, bersegeranya cepat. Begitu disebutkan Rasul, habis cakapan Rasul langsung dia kerjakan. Ini fadilahnya itu langsung ditangkap. Kita yang terkadang banyak berangan-angan. 2023 Januari Pak, insya Allah Ustaz saya akan tahajud saya malam. Bagus Pak. Begitu sudah habis 2023, bagaimana tahajud Pak? Enak Pak. Itu loh Ustaz yang belum saya lakukan. Setahun dia berangan-angan. Maka jangan berangan-angan. Apa yang hari ini eksekusi itu sifat sahabat. Begitu sebutkan Rasul ditangkap mereka terus. Maka begitu Rasul mengatakan itu ahli surga. Diikuti sahabat. Begitu diikuti, dia katakan izin aku ingin bermalam di rumah, bertamu di rumah. Begitu Bapak Ibu malam dilihat, tak ada amal spesial kawan. Tidak hanya tahajud, bukan baca Quran. Heran, 3 hari apa amalannya ini? Sampai kata Rasul, dia sebagai ahlul jannah. Begitu 3 hari lihatnya tak ada, ini cakep-cakep aja. Ini kata sahabat, pulanglah. Baru ditanya, apanya amalanmu yang terus engkau rutinkan sampai Rasul mengatakanmu sebagai ahlul jannah? Maka kata sahabat ini, wahai sahabatku, aku tak banyak amal, tapi menjelang aku mau tidur, semua orang-orang yang berbuat zalim, semua orang yang tak berbuat baik padaku, aku maafkan kesalahan mereka dan aku tak akan pernah dendam pada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit tapi luar biasa. Begitu mau tidur, dia katakan, ya Allah, semua orang-orang yang berbuat zalim, mencaciku, memfitnahku, dan entah apapun itu ya Allah, demimu ya Allah, aku maafkan ya Allah. Bapak Ibu, ini luar biasa ini. Memaafkan itu luar biasa. Sama kalau kita kena engkol tadi, itu nikmat. Itu semua orang bisa itu. Memang Bapak kalau ini, itu nikmat itu. Habis-habisan pun mau dia kena engkol. Itu tahan. Tapi sebaliknya, kalau dia dicaci belum tentu. Rasul itu memang itulah seorang pemimpin, dia mampu. Rasul dikatakan orang gila, tukang sihir, entah apa-apa. Rasul itu dia nikmati, jalan aja dia. Jalan saja dia. Dia nikmati itu dan dia maafkan. Bayangkan. Dia dilempar dengan kotoran, mau dibunuh, rumahnya itu dilempar. Jadi Rasul itu rumahnya pagi udah kotoran Bapak. Bahkan ketika mau pernah lagi diludahi Rasul. Begitu mau sholat dilempar dengan kotoran. Bukan hanya lisan Bapak, bukan verbal, fisik. Dilempar dan sebagainya, dihina. Begitu Bapak Ibu waktu Rasul Fathul Makkah menaklukkan Makkah, itu begitu masuk Rasul, orang Makkah udah mengatakan habis kita dibuat Muhammad, dibunuh, dipenggalnya gitu. Estimasi orang Makkah saat itu kita akan dipenggal, diusir atau dibunuh. Begitu masuk Rasul Bapak, ini yang di luar ekspektasi dan dugaan orang kafir Quraisy Makkah. Begitu masuk Rasul, wahai semua penduduk Makkah, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Dugaan mereka akan diusir, bahkan dipancung. Begitu Bapak Ibu, kalau kita lah itu mau lagi pancung kawan jadinya itu dengan perbuatan, tapi dimaafkannya. Kemampuan memberi
Maaf, penduduk Taif begitu dakwah sampai ke Taif itu dilempari sampai berdarah-darah Rasul. Berdarah-darah Rasul. Sampai beliau istirahat di kebun kurma. Sampai berdarah habis. Bukan hanya manusia, Jibril pun turun dia. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau minta aku untuk mengangkat Uhud dan menimpakan pada penduduk Taif, aku akan lakukan ya Rasulullah. Aku tak sanggup melihat. Kata Rasul, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidak. Udah berdarah-darah ini. Mungkin kalau kita pada posisi itu akan berbeda. Wahai fulan, mau kau angkat bukit Uhud supaya kutimpakan pada penduduk Taif. Kalau kita itu jangankan gunung Uhud, Jibril, semua gunung kau angkat, kau timpakan sama orang itu. Itu kita. Tapi Rasul mampu menahan itu dan menunjukkan bahwa dia seorang afin yang mampu memberi maaf. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Inilah uraian singkat dari kutipan-kutipan hikmah Ibnu Athaillah. Lagi-lagi dalam riwayat ini, isyarat ini, kita belajar dituntun untuk menguburkan semua syuhrah kita. Apapun yang muncul, pengen dikenal, pengen hebat, pengen dep itu dengan istighfar, hanya engkau ya Allah. Maka sampai satu ilustrasi yang menarik. Ada seorang guru besar, seorang syekh, semua muridnya menyalaminya, Bu. Menjunjung tangan. Tiba-tiba diuji Allah dia. Bagaimana Allah mengujinya? Ada satu muridnya nakal. Jangankan mau menjunjung tangan, dilewatinya saja gurunya. Maka saat itu terbetik dalam hatinya, kenapa muridku ini tak hormat dengan? Artinya saat itu dia pengen dihormati. Saat itu telah tercabik keikhlasannya pada Allah. Maka janji Rasul, man tawadha, siapa yang rendah hati Allah tinggikan dia. Itu janji Rasul. Siapa yang rendah hati Allah tinggikan derajatnya. Tapi siapa yang sombong Allah rendahkan dia. Bapak Ibu, jangan takut tak pala dimuliakan orang kita. Jangan takut. Nanti kalau tak ada jabatanku, tak ada, jangan. Siapapun hari ini penting ini. Maka kalau tadi Bapak kita yang tamu kita, sama ini. Dengan semua pemimpin kita ini harus masuk dimensi ketuhanan. Mau jadi presiden dia, mau jadi gubernur, mau jadi apapun, tetap itu. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Itu poin. Yang mengasih kekuasaan, mengambil, memberi, memuliakan, menghinakan, itu kerja Allah. Kita memang ikhtiar jalan, tapi ingat, titiknya pada Allah. Yang memberi, mengambil itu Allah. Terkadang tak sadar dari jahil. Tapi bisa juga ada orang tak sadar dia udah kena pecat aja. Ada orang dilantik menjadi kepala daerah, terpilih secara aklamasi. Tiba-tiba sebelum dia dilantik, udah kena jiduk, dia kena rompi oren dia. Belum menjabat, sudah kena ciduk. Ada lagi, begitu sudah menang dia, tiba-tiba Israel menciduknya. Wassalam, tak jadi menjabat, wakilnya yang naik. Sama. Maka ini sebuah makna, Bapak Ibu. Ingin memuliakan, meninggikan, tetap endingnya pada Allah. Humullah, benamlah yang bisa merusak amal kita, dan kuatkan hati kita, keyakinan, bersandar ikhlas pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang hadir ini dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah amal-amal kebaikan kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kita beri kesempatan satu dua pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Mengenai kita tadi ini, kita supaya kita mengumpulkan seluruh penyanyikan kebaikan kita. Pertanyaan seperti Ustaz, bagaimana itu petunjuk di surah Al-Baqarah mengenai bahwa Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di dunia? Bagaimana kita itu Ustaz?
Iya, iya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik, ada 3 pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, mungkin di luar tema yang Pak Ustaz namanya, izin Pak Ustaz. Saya pernah mendengar seorang Ustaz berceramah bahwa seorang hamba Allah apabila dia tidak pandai membaca Al-Quran dan tidak merasa bersalah, berarti itu satu azab Allah selama dia, dan nanti dia di alam besar akan mendapat suatu cobaan bahwa dia akan menjadi buta dan tak sepatutnya. Dan mohon Ustaz, apakah yang di ceramah Ustaz itu ada hadisnya atau bagaimana Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ustaz, ceramahnya pagi. Ada yang sangat menarik menurut saya Ustaz. Hanya 2 kata. Kalau seseorang itu ingin dikenal, hilangkan dia rasanya. Saya ingin tanya Pak Ustaz, yang mungkin yang agak sedikit gampang juga. Ini kan zaman-zaman sekarang. Kadang-kadang kenal lah begitu ya. Dan sampai adanya, mohon maaf sedikit saya kasih contoh. Ada memberi bansos begitu untuk ingin diketahui, ingin dikenal, yang sebenarnya itu tugas lurah begitu Pak Ustaz, ya, bukan tugas seorang presiden. Pertanyaan saya, apakah ini juga termasuk yang tidak ikhlas, yang ingin dikenal atau tujuan yang lain? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya, Pak Lurah. Baik, begini. Pertama begini, Pak Mani, Bapak Ibu, kaji tasawuf ini untuk mendudukkan kita, jangan pula ada kepemahaman yang miss bahwa orang mengkaji tasawuf ada sebagian segelintir itu meninggalkan dunia, tak perlu lagi dunia nih gitu. Bukan. Tasawuf itu adalah memaknai apa yang Allah berikan padanya untuk tetap pada koridor Allah. Apapun posisinya. Jadi presiden, gubernur, pejabat gitu ya, menjadi pengusaha, menjadi apapun dia tetap, karena esensi kita khalifah fil ard. Khalifah. Umat Islam khalifah, jangan dibalik pula udah tinggal karena habis kita. Tak banyak. Dia tetap khalifah, tapi dalam kekhalifahannya dia dimuati dengan makna ini. Hanya lillah. Kalau itu yang terjadi, tak ada yang dia takuti. Apa senjata pun tak takut dia. Uang yang triliunan pun tak mau dia. Kalau dia sudah bersandar pada Allah. Jadi tasawuf ini memasukkan makna yang terdalam, yang bersih, sofa pada siapapun yang Allah berikan nikmat. Mau menjadi politisi. Jadi Bapak Ibu hari ini jangan juga ada keliru begini ya. Ini politik ini kotor ini. Enggak juga. Tak boleh berpikir begitu. Politisi tak ada yang betul, tidak. Semua tetap dia ambil posisi, tapi poinnya satu, hatinya tetap bersandar pada Allah. Poinnya itu. Kalau dia lillah, selesai Bapak. Umar bin Abdul Aziz, para sahabat dan khulafaur rasyidin, para tabi'in yang menjadi pejabat, itu luar biasa. Maka bayangkan Bapak Ibu, orang yang ketika dikasih Allah khalifah, ini kan sama nih, kalau ustadz ceramah mungkin sebatas inilah. Tapi kalau pejabat betul-betul sufi dia, itu tanda tangan saja, habis semua kebijakan. Masuk pada undang-undang, masuk perda, itu luar biasa. Semua orang akan berdampak dengan kebijakan. Kalau sudah hatinya hanya lillah. Maka poinnya Bapak Ibu sekarang nih, mengaji ini dikejarnya, diambilnya semua posisi di dunia dengan profesi dia, tapi tetap dia dimuati dengan kekuatan bersandar pada Allah. Mau apapun dia, mau jadi presiden, mau jadi anggota dewan, kalau semuanya sudah menjadi lillah, luar biasa Bapak Ibu. Ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan hanya karena ustaz, tidak, semua itu, dan terutama kebijakan-kebijakan yang berpihak pada umat dan memberikan keadilan, kesejahteraan pada orang.
Siapa yang melakukannya itu? Orang-orang yang hatinya tercerahkan dengan nilai-nilai ketuhanan pada Allah. Kira-kira gitu, Pak. Baik, yang kedua Bapak Ibu, orang tua kita tadi, Bapak Ibu begini, nanti ada satu bab tentang fadail Al-Quran, gitu ya, fadilah tentang membaca Al-Quran. Bapak Ibu sebagai seorang mukmin, Quran itulah pondasi dan esensi pertama, tak ada yang lain. Semua yang dibahas nih Bapak Ibu, semua kitab fikih, tasawuf, tafsir, tauhid, itu semuanya turunannya dari Al-Quran. Semua disiplin ilmu dalam Islam itu turunannya dari Al-Quran. Maka sebagai sebuah catatan yang luar biasa, yang pertama itu adalah qiraah. Qiraah itu membaca. Maka walaupun hadis nanti bisa kita cek nanti Bapak Ibu bagaimana hadis itu, bahwa ada yang dibutakan walaupun hadisnya tidak sampai pada sahih ya. Tapi paling tidak bagi Imam An-Nawawi hadis itu ada 3, sahih, hasan, dhaif. Tapi untuk diamalkan bagi Imam An-Nawawi itu hadis dhaif boleh diamalkan, bukan menjadi fatwa. Maka itu adalah motivasi bagaimana orang supaya dekat dengan Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, kita boleh jadi satu saat hanya baca. Ada ulama kita misalnya seperti Syekh Umar bin Hafidh, Habib Umar bin Hafidh yang di Yaman itu. Itu Bapak Ibu, tidur bangunnya tetap dengan Al-Quran. Terbangun dia baca Quran, tidur nanti begitu terus. Jadi Al-Quran itu nyatu dengan dia ketika megang mushaf. Maka Bapak Ibu saya mengatakan adalah bahwa nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana fadail. Tapi poinnya, kalau ada hari ini, mohon maaf, yang masih buta dengan Al-Quran, itu cepat-cepat istighfar dan na'udzubillah itu. Ya kan, banyak kiai kita hari ini jangankan langsung di YouTube pun sekarang sudah ada tutorial mengaji tilawah. Qori kita sekarang dibuat, mereka sudah channelnya itu untuk memudahkan belajar Quran tajwid. Tapi kalau sudah dunia ini begini hebohnya, tak mau dia belajar, hati-hati. Jangan nanti dikhatam Allah hatinya karena tak mau dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu, siapapun yang belum bisa baca Quran, siapapun kita doakan, Allah sentuh, Allah ketuk hatinya untuk dekat dan cinta baca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, ini pertanyaan Bapak kita yang terakhir nih, ini kok di meleset terus ini. Poinnya begini Bapak Ibu, yang penting beramal ini ikhlas, hanya itu. Ikhlas itu Bapak Ibu, ilustrasi ini menarik. Saya pernah sebutkan itu dan lagi mengutip itu. Kalau ada orang, mohon maaf ini, buang qadha hajat di toilet, mules perutnya, qadha hajat dia, itu Bapak Ibu tak pernah dia lihat ke belakang itu yang dibuangnya. Dan tak pernah dia menjadi sayang, kok banyak kali gitu. Kenapa bisa begini warnanya? Tadi kok tak pernah dikajinya itu. Dilihatnya pun tidak. Kalau ada tombol, begitu keluar dipicitnya tombol itu supaya lewat, hilang itu. Begitulah hakikat ikhlas itu kira-kira. Tak pernah dia kenang apa yang dia kasih, apa yang dia beri, hanya lillah. Ini poin penting Bapak, supaya jangan ada nanti dia berbuat baik tapi orang tak mengingat dia, marah dia. Kalian tak tahu ya, aku dulu menjadikan ini jadi begini. Nah itu kalau dia lillah, ikhlas total hanya pada Allah, tak akan pernah dia mengharapkan pujian manusia dan disanjung-sanjung oleh manusia. Maka kalau ada, ingat, kalau dalam kajian Idifin tadi, kalau dia melakukan kebaikan, udah dikasih kebaikan. Tapi kalau ada pengen, keinginan dikenal, itu tidak masalah. Belum dia lakukan lagi, tapi sudah ada pengen dikenal itu masalah. Jadi dia melakukan apapun, pengen dikenal, pengen ada jejak rekam, pengen itulah yang mau ditanam ke dalam bumi dan hanya lillah. Termasuk pada hal yang sangat dekat Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kita yang punya anak, kita didik, kita sekolahkan, kita kuliahkan, kita kasih modal, kita berikan fasilitas. Ingat Bapak Ibu, jangan sempat terpercik dalam hati kita supaya anak ini nanti mengenang awak nanti bahwa jangan. Itu sangat dekat. Supaya tahu nanti dia balas budi waktu awak tua nanti. Supaya tahu nanti dia bahwa orang tua ini betul-betul memuliakan dan ada timbal balik dari si anak. Jangan. Itu kalau ke orang tadi beri beras bansos panjang ceritanya. Ini anak yang paling dekat. Lakukanlah itu sebagai kewajiban kita hanya lillah. Bahwa nanti teringat dia tak teringat, itu lain bab itu. Tapi tetap hanya lillah. Ini adalah kewajibanku dan aku hanya untukmu ya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka inilah kaji kita, Pak. Mau tadi Pak Lurah dan sebagainya, penting hidupin dia. Jangan dia munculkan ada something. Apalagi something wrong, itu pun something aja lah, sesuatu. Dia hanya menyandarkannya hanya pada Allah. Bapak Ibu dimakan, itulah kaji kita. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu dan engkaulah tempat kami mengadu dan engkaulah yang mampu memberikan pertolongan pada kami ya Allah. Dan tidak ada daya upaya kami untuk melakukan kebaikan dan menghindari yang tak baik kecuali atas izinmu ya Allah. Ya Allah, berkahi semua yang kau berikan pada kami ya Rabb. Berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Allah, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridhamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.